Halo sobat kolektor, di saya baru pulang dan di depan rumah saya menemukan ini. Waduh, ada kiriman guys. Gede banget dusnya. Apa ya kira-kira ya? Polaris Studio. Oke, saya udah nggak sabar nanti kita unboxing di dalam ya. Oke teman-teman, ini adalah Pixstars ya. Cuman kok lucu juga ya, ini ditulisnya kebalik ya. Kemudian itu ada bulu-bulu sayap dari The Great Sephiroth ya. Jadi hari ini kita akan unboxing dan review statue Sephiroth buatan Pixstars Studio ya. Ini boxnya besar banget ya. Belakang ada tulisan Sephiroth beserta bulu-bulu hitam ya dari One Wing Angel. Sampingnya juga cuman extension sayap dari gambar depannya ya. Oke, langsung kita keluarin lalu kita pasang statue keren ini. Punya saya nomor 25 dari 188 piece ya. Ini ngeri banget ya pengepasan packing dari statue-nya ya, dan sesuai dugaan ini rambut tajam-tajam begini pasti ada yang patah deh, soalnya tajam-tajam banget tuh friends ya. Nanti saya lem aja deh ya, tapi untungnya di bagian yang nggak terlalu terlihat sih sebenarnya ya. Ini pakaiannya tadi dibalut-balut sama busa-busa seperti itu, bahkan ada yang rambut-rambut yang meluncuat-cuat keluar ya. Jadi saya udah ngeri banget sih, dan beneran kejadiannya ada patah lagi dikit ya, tapi udah lah, emang resiko sih. Ini ngeri banget guys ngeluarinnya. Wih, itu sayap One Wing Angel-nya ini cukup berat ya, dan semua resin, dan ujungnya tajam-tajam. Ngelepasin dari styrofoamnya aja kertas-kertas ngeri-ngeri sedap. Oke, ini dia friends part-part untuk penyusun statue-nya ya. Bisa dilihat belum dipasang aja nih, kayaknya udah keren banget sih ya detailnya ya. Dan ini penampakan base-nya. Artistik banget sih base-nya sih. Saya suka banget. Wih, cakep. Oke, saya akan coba merangkai karena sebenarnya ini kayaknya ngerangkainya agak sedikit ribet ya. Saya mesti kasih kayak semacam lem gitu ya. Satu-satu itu ada kayak semacam glutaknya gitu untuk nanti masuk di ini nih. Tuh, ada kayak celah-celah ya. Masalahnya nggak dapat manual book, tapi ya ini udah pasti di sini nih. Ini benar-benar karena struktur rambutnya seperti ini, teman-teman harus ekstra hati-hati. Saya meskipun sudah sangat ekstra hati-hati, sempat menemukan tuh ada bagian yang patah ya, dan terpaksa saya lem aja. Untungnya nggak terlalu terlihat kalau misalnya dari depan gitu ya. Kemudian ini sayap, benar-benar juga hati-hati banget ya. Ini aduh, bagian ujung-ujungnya ini super tajam, dan lihat nih, ngeri ya. Ini kayaknya kebengkek sedikit juga bisa patah teman-teman ya. Dan ini sayapnya sangat berat, ada kali 3 kilo kali ya, berat banget ini sayap.
Terus juga berikutnya adalah ketika proses memasang sayap, ini benar-benar harus berdua, bahkan kalau perlu bertiga ya. Jadi saran saya si body Sephiroth-nya ini jangan langsung ditancap ke base-nya, dipegangin sama satu atau dua orang, terus ada satu orang ya yang benar-benar nyolokin. Ini benar-benar harus masuk banget. Ini pun juga sebenarnya sedikit kurang presisi ya. Tuh, ya tapi ini udah yang terpakem yang bisa saya lakukan ya. Kemudian hati-hati ketika sedang lepasin sayapnya, jangan sekali-sekali neken bagian segitiga ini nih ya. Ini saya udah kejadian patah, saya lem, untungnya ketika headscarf dipasang bagian patahnya ketutupan jadi nggak kelihatan. Jadi ini statue benar-benar ngeri sedap ya. Rambut berdempetan dengan sayapnya. Terus udah dicoba oklek-oklek semampunya, tapi ada kayak bagian yang kurang presisi sedikit. Untuk dimensinya, untuk tinggi dari statue Sephiroth ini dari atas sampai bawah ya, ini benar-benar hampir full lemari saya ya, sekitar 65 cm tingginya teman-teman. Terus untuk lebarnya dari ujung sayap sampai ujung pedang sampai belakang tuh ya teman-teman harus menyiapkan kira-kira 66 cm juga ya. Jadi ke atas sama ke samping kurang lebih sama karena pedangnya itu ngadep ke belakang. Kemudian terakhir panjang ke belakangnya dari ujung sayap ya, sayap panjang belakangnya dari ujung sayap ini kurang lebih ke depannya sekitar 50 cm ya, 50 cm. Jadi ya butuh lemari yang kurang lebih sebesar ini ya. Ya tapi ini keren banget sih ya. Saya harus aku ini bakal jadi center pointnya rumah saya nih, keren banget. Kalau mau lebih jelas perbandingan ukuran dengan figur lain, ini saya bandingkan dengan Sephiroth dari Game Toys. Ini action figure skalanya 1/6. Tuh teman-teman bisa lihat ya betapa raksasanya statue ini. Dari bawah sampai ke atas tingginya itu ya kurang lebih bisa lebih dari 2 kali lipat figur 1/6 ya. Bener-bener raksasa banget. Nah ini kalau misalnya dibandingin sama statue Cloud dari FE Studio yang kemarin saya sudah pernah review, sebenarnya sih ini proporsional ya. Memang kan Sephiroth jauh lebih tinggi daripada Cloud gitu ya. Nah ini kalau misalnya dijajarin semua, nah ini sampingnya juga tuh teman-teman bisa lihat ada Cloud dari VTS Toys ya, yang sebenarnya untuk ukuran 1/6 Cloudnya ini agak lebih tinggi dibanding figur 1/6 lainnya gitu ya. Nah, itu lihat statue-nya tuh perbandingannya, gede banget dan megah banget ya. Jadi ini memang tinggi dan besar sekali statue-nya. Nomor satu yang saya rasa kurang bagus ya di statue ini adalah ketidakpresisian di beberapa part, dan ini sebenarnya part yang cukup krusial ya, yaitu di kaki yang satu-satunya tempat berpijak gitu ya untuk statue yang gede banget ini ya. Itu sebenarnya sih colokan di dalamnya dalam gitu, cuman sayangnya itu napak kaki yang buat tumpuannya seperti masih ada gap kalau teman-teman bisa lihat. Yang kedua,
Proses masang sayapnya ini luar biasa sulit karena sayapnya besar dan berat, dan lihat itu di bagian bawah ya, kayak masih ada yang sedikit kurang nancep. Nah ini ngeri-ngeri sedap nih untuk kedepannya nih. Mungkin saya akan berpikir untuk menyanggah sayap yang besar melengkung ini ya. Satu lagi yang sedikit kurang presisi ini sebenarnya adalah tempat tempel head sculptnya ya. Tuh teman-teman bisa lihat masih ada kayak garis batas gitu ya, nggak bisa masuk sempurna. Meskipun kalau dilihat dari angle depan sih ya nggak masalah sih ya, nggak kelihatan kalau nggak presisi gitu. Cuman ini saya sudah berusaha sekali ya, dan sangat ketakutan sebenarnya ya, karena takut bagian rambut yang kompleks di belakang itu ada yang patah lagi. Jadi saya cuma bisa masukin maksimal segini. Jadi saya anggap ini sedikit kurang presisi dan menyulitkan untuk masukin head sculptnya, tapi tetap bisa kelihatan rapi kok. Lanjut, tentu saja adalah bagian dimana kita harus nempel-nempelin si ini ya, iketan-iketan dari jubahnya Sephiroth ya. Ini kalau menurut saya resiko kelihatan nggak rapi banget, mana pakai apa kayak semacam glutak-glutak gitu yang bisa kelihatan agak sedikit bleber ke depannya ya. Kalau mau dirapin banget bisa sih, tapi itu jadinya PR banget. Kenapa Pixstar ini tidak membuat kayak semacam ditempel ada magnet kecil gitu ya di bagian dalam sama di bagian ujung, jadi cuma tinggal ceklek gitu kan, enak banget itu. Cuman ya mungkin supaya berasa lebih ada unsur prakaryanya, jadi dibikin seperti itu. Hal yang disayangkan berikutnya adalah pedang Masamunenya. Meskipun kelihatannya sebenarnya cukup bagus ya, kena cahaya juga masih ada kayak kilau-kilaunya gitu. Terus juga detail pedangnya cukup ya, ada aksen-aksen battle damage juga. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan ini ya, nih, pedang dari Game Toys ya, itu figurnya di belakang ya, Game Toys Sephiroth ini ukuran 1/6. Nah ini kalau dibandingin ini ukuran 1/4 sama 1/6 kayak nggak terlalu jauh beda gitu ya. Padahal tinggi Sephirothnya beda banget. Terus bisa kita lihat detailnya yang Game Toys jauh lebih bagus nih. Detail pegangan pedangnya gitu ya. Kemudian karena ini bahannya diecast ya, tuh lihat. Ada kayak aksen-aksen lebih berkilaunya gitu loh yang bagian tajam-tajamnya ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat panjangnya cuman berbeda sedikit. Setahu saya Masamunenya Sephiroth itu memang panjang banget. Jadi ini dari segi rasio panjang sama tinggi badannya Sephiroth, Masamune yang di statue ini kesannya kayak sedikit kependekan. Kekurangan berikutnya tentunya adalah boxnya yang kesannya ya sedikit murah, apalagi styrofoam busa pembungkusnya itu nggak pakai busa yang cukup bagus menurut saya. Ya buktinya itu ya, dalam pengiriman ada bagian rambut yang patah gitu ya. Itu saya yakin bukan karena saya ya, itu benar-benar udah hati-hati banget dikeluarin, karena saya lihat ini kok sangat riskan sekali gitu ya. Tapi tetap aja ya, saya kedapetan ada satu part yang patah ketika dikeluarin dari boxnya, dan nggak pakai sistem parepet. Hal kontra berikutnya ya, sekaligus yang terakhir lah menurut saya ya, adalah tidak adanya manual instruction untuk proses pemasangan statue yang keren ini ya. Jadi saya awalnya tuh sempat salah pasang posisi tangan ini gitu ya, dan setelah lihat-lihat internet lagi di foto promonya, sebenarnya aslinya pedangnya tuh ke belakang. Saya sempat bingung ini pedangnya ke depan, karena sebenarnya kalau misalnya pedangnya mau dibikin ke atas begitu bisa-bisa aja sih ya, cuman nanti akan jelek ya karena nutupin detail jubahnya dan kesannya kayak posenya tuh kurang dinamis gitu. Nah kalau misalnya seperti ini kan posenya dinamis banget. Despite all that, pasti ada bagusnya dari statue ini. Nomor satu yang mau singgung adalah prinsip ini ya, bentuk sayap ya. Jadi ada statue lain yang saya lihat itu yang sayapnya bentang jauh ke samping. Nah ini untuk ukuran 1/4, kalau sayapnya bentang jauh ke samping itu akan sangat makan tempat. Mungkin satu lemari yang besar ini akan hanya untuk satu statue gitu, jadi makan tempat banget. Jadi ini nice idea banget dari Pixstar Studio untuk membuat sayapnya itu melengkung ke depan gitu ya, seolah yang membungkus badannya Sephiroth. Nomor 2, jelas ini adalah detail, dan saya langsung mulai dari head sculpt. Teman-teman bisa lihat dari angle manapun ya, ini head sculptnya Sephiroth banget. Ekspresinya juga dapet banget, padahal ini adalah statue third party ya. Saya amazed sih ya. Terus kesan elegan, kejam, bengisnya ini dapet banget sih, keren banget ya. Dan lanjut ya ke part berikutnya, ini rambutnya juga kelihatan posenya dinamis banget, seperti ketiup angin gitu ya. Dan memang ini posenya kan dinamis ya, dia kayak seperti sedang menumpu satu kaki gitu ya.
Nah, sambil pedangnya juga ke belakang. Ini posenya sih ya saya acungin jempol sih ya, keren habis. Nanti untuk detail lebih jelasnya nanti bisa pakai foto kamera aja biar lebih bagus. Tapi ini head sculptnya keren, head sculptnya detailnya bagus banget. Dan meskipun ya rambutnya sangat risky untuk patah ya karena dibikin resin ya, cuman kalau misalnya diganti sama PVC saya rasa kilau putihnya ini nggak akan sekeren kalau dibikin resin ya. Yang penting hati-hati aja ya teman-teman ngeluarinnya ya. Ini aduh, head sculpt sih juara banget sih head sculptnya nih. Hal yang terakhir untuk yang bagus tentu adalah detail dari statue-nya ya. Mulai dari base-nya yang super kompleks, yang bentuknya nggak konvensional, reruntuhan cakep banget. Sayap-sayapnya yang helai yang bertebaran itu juga keren banget konsepnya. Sampai ke keseluruhan body statue-nya ini keren banget. Kecuali part pedangnya ya, saya cuman sayang detail pedangnya aja kurang oke ya. Tapi kalau yang lainnya semua detailnya saya acungin jempol ya. Padahal ini statue third party keren abis ya, meskipun masangnya dan ngeluarin dari boxnya deg-degan, ini super keren banget. Dan untuk detail yang keren banget kayak begini, saya agak amazed karena statue ini harganya tidak sampai 10 juta friends ya. Saya PO ini dari Bro Heldak. Silakan teman-teman yang mau PO statue, hot toys maupun action figure yang lain ke Bro Heldak. Beliau adalah seller yang sangat terpercaya, recommended dari saya. Bisa dibandingin sama Cloud FX Studio yang sebelumnya saya PO, ini 10 juta lebih sedikit. Tapi memang kalau misalnya kita lihat lebih detail ya, tuh untuk bajunya Cloudnya ya, sculptingnya memang sedikit lebih keren sih ya. Dan ini kesannya mulus-mulus aja, tapi ya oke lah ya, oke lah untuk harga segitu, size-nya segini, ini harganya benar-benar sangat menggiurkan dan tidak boleh dilewatkan untuk pecinta Sephiroth ya. Apalagi desainnya nih keren habis. Sebagai kesimpulan, proses unboxing dan assemblingnya super mengerikan karena ada resiko patah. Kemudian ada part-part yang terasa kurang presisi ya ketika dipasang. Namun semua itu terbayarkan dengan detail yang super menawan, apalagi head sculptnya yang sangat mirip dengan karakter Sephiroth dari game FF7. Jadi untuk para pencinta Sephiroth wajib memiliki statue ini menurut saya ya. Mana ini limited edition banget, nggak nyampe 200 piece. Dan mengingat ukurannya yang sangat jumbo, scale-nya juga 1/4, tapi harganya nggak sampai 10 juta. Ini masih termasuk worth it banget untuk dikoleksi menurut saya. Oke, sekian dulu unboxing, assembling, dan review dari statue Pixstar Studio skala 1/4 dari Sephiroth yang keren ini. Silahkan teman-teman like video ini dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel saya supaya kedepannya saya bisa makin sering bikin review-review seperti ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.